Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadwalnya Ustaz Muhammad Basir kebetulan beliau izin pada malam hari ini karena ada pertemuan atau rapat kerja Muhammadiyah cabang Tulangan bertempat di Prigen sini. Jadi beliau di majelis di Dasmin, insya Allah beliau tidak bisa hadir, jadi tadi izin kepada kami. Sebenarnya mau tukar sama Ustaz Taufiqullah, tapi kebetulan beliau juga Ustaz Taufiqullah pada malam hari ini ada acara akdun nikah, jadi tidak bisa mengisi kekosongan yang ada. Oleh karenanya takmir dengan kekosongan yang ada, alhamdulillah hari ini malam ini kami tidak ada kegiatan, jadi mengisi kekosongan yang ada. Melanjutkan pada bahasan subuh tadi, karena ya sama ya, tadi subuh juga saya terburu-buru ke Gunung Wetan, jadi ada 3 hadis saja yang kami sampaikan, sehingga kita lanjutkan pada malam hari ini. Kita masuki babu ma yaqulu idza staiqadha fi min manamihi. Bab apa-apa yang seseorang ucapkan idza staiqadha apabila terbangun min manamihi dari tidurnya. Bisa dilihat di printout yang ada. Rawaina, kami telah meriwayatkan fi sahihai, di dalam 2 kitab sahih, yaitu Al-Bukhari, itu nama lengkapnya Imamul Muhaddisin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Nama panjangnya Al-Bukhari seperti itu, tapi yang kita kenal dengan Imam Bukhari. Dan juga kitabnya Imam Muslim yang nama di situ Abul Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Kushairi. Itu ya, bisa dilihat di printout-nya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu syaitanu, yaqidu syaitan, syaitan itu yaqid, mengikat, ala qafiyati ra'si ahadikum, mengikat ujung kepala panjenengan. Jadi yaqidu syaitan, syaitan telah mengikat. Yaqid aqada. Nah, tadi saya sebutkan Ustaz Taufiqullah, sekarang ada akdun nikah. Akdun nikah, akdun dari kata aqada, yaqidu, yaitu mengikat. Berarti akdun nikah artinya mengikat pernikahan. Kan nonton nggih? Dari kata aqada. Yaqidu syaitan, berarti setan itu mengikat ala qafiyati ra'si ahadikum, di atas ujung kepala panjenengan. Idza huwa nama, apabila dia
yaitu ahadikum tadi itu panjenengan. Iya, huwa panjenengan atau dia manusia itu nama tertidur atau tidur salasa uqadin, maka sesungguhnya terikat 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin, yadribu sangat kencang. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Nggih. Jadi tadi seseorang itu ketika tidur, setan mengikat penghujung kepalanya seseorang itu sebanyak 3 kali. Ia mengikatkan setiap satu ikatan pada tempatnya dengan kencang. Jadi fadribu itu, yadribu itu bukan memukul, tapi dengan kencang. Kulla uqdatin, mengikat dengan kencang setiap ikatan itu. Alaika, atas panjenengan, lailun tawilun, ini sambil membisikkan. Jadi ketika setan itu mengikat ikatan panjenengan waktu tidur itu sambil membisikkan panjenengan, lailun tawilun, apa artinya Pak? Malam yang panjang. Farkut, reguto, bahasanya membangil, regut. Farkut, maka tidurlah. Fa'in istaiqadha, maka apabila terbangun, fadzakarallaha, maka ketika dia mengucapkan atas nama Allah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, inhalat uqdatun, maka terlepas satu ikatan. Ngelilir panjenengan. Ya, jadi tadi itu diikat sampai setan 3 ikatan. Kayak mati ya ini ya. 1, 2, 3 nisor nggih ya. Ujung terus tengah mriki kayak pocong lho, sampeyan nari pocong. Iya, yang satunya di kaki, 3 ikatan. Fa'in istaiqadha, maka apabila panjenengan itu terbangun atau seseorang tadi terbangun, fadzakarallaha, maka dia kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, inhalat uqdatun, inhalat uqdatun, maka terlepas satu ikatan, terlepas 1. Fa'in tawaddo'a, maka jika dilanjutkan dengan dia berwudu, inhalat uqdatun, maka terlepas lagi 1 ikatan. Fa'in shalla, maka dia apabila dilanjutkan dengan sholat, inhalat uqdatun, maka akan terlepas 1 ikatan lagi. Kan tadi 3 nih. Terikat, terlepas ikatannya. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Fa asbaha, maka ketika di pagi hari, nasyiton, semangat panjenengan. Nasyiton thayyiban nafs, awake tambah seger ya, badan semakin segar. Wa illa asbaha habisan nafs, wa illa, dan jika pengecualian, artinya tidak melakukan hal itu tadi, mari tangi bengi-bengi rada ya jam-jam 3 ya, jam 2 jam 3 tangi tiba gak nglakoni kuwi, gak ndonga ya, gak ndonga, mari gak ndonga nang jeding tok lha apa ya nguyut
Orang gak sholat, ya gak wudu, ya gak sholat, gak usah tahajud mau ya. Wa illah asbaha hobisan nafsi kaslan, maka pada waktu paginya itu kerinan tiba panjenengan, asbaha kerinan, isu-isu habisan nafs, malah apa ya, jiwane rusuh, lusuh ya, hobis rusuh, kaslan, kemudian juga males, kaslan itu males dek, kate lapo-lapo males. Ada lafdun riwayatil Bukhari, dan ini merupakan lafadznya Imam Bukhari. Wa riwayatu Muslimin bima'nahu wa qafiyatur ra'si akhiruhu, dan makna sedangkan lafadznya Imam Muslim itu hampir sama dengan kata qafiyatur ra'si wa akhiruhu, dan sampai akhir hadis. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi, babu ma yaqulu idza staiqadha min manamihi, bab apa-apa yang diucapkan idza staiqadha, apabila terbangun min manami, dari bangunnya. Itu adalah menurut hadis ini ada tiga hal. Hanya yaqulu tadi itu diucapkan pada ketika zakarallah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa carane zikir kepada Allah bangun tidur? Nanti dijelaskan di hadis berikutnya. Hanya ada 3 hal pada hadis ini. Pertama, zakarallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tawaddu'a, wudu, wasalla, dan sholat. Ini adalah bagian sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Lek tangi bengi panjenengan istaiqadha, ngelilir, iya, pun kebelet nguyut tok, iya. Aduh, kebelet nguyut rek nang jeding. Jam piro sih? Jam 2. Oh, jam 2. Jam 2 nang jeding. Kira-kira sampean balik tuh apa lanjut sholat, wudu, sholat, sing ngenteni kok ae jam 3. Terus setengah 4 mancik-mancik kate subuh. Kemana nopo sampean? Ya, subuh ini sama jam pinten? Jam 3.54 ah. 54 ya? Oh, 34. Oh, jam 4 toh. Jam 4 pas. Jadi lah sunnah panjang tangi ya wis jam 2 itu tak iso ya. Sesuai dengan sunnah niki ya, ngelilir nang jeding aja nguyut tok. Sak wudune sak salate. Lah sik waduh sih. Ya mari ini salat tahajud maca Al-Qur'an. Lek ngantuk ya farkut. Jadi Nabi kan ngonten, lek pas maca Al-Qur'an sampean ngantuk, khawatir ngelantur bacaane salah makharijul huruf dan lainnya, farkut, maka tidurlah, gak apa-apa. Oh. Iya, jane sunah ngono. Wong jenenge wong mari salat tahajud, maca Al-Qur'an, ngantuk. Aduh, ngantuk sih, farkut kata Nabi. Ya, jane wong kersian regut to. Regut, farkut. Nah, itu. Jadi pada hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu tentang zakarallah wa tawaddu'a wa shalla. Jadi kita dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaiqadha, ngelilir nggih panjenengan wudu, salat. Agar apa? Agar ikatan-ikatan yang sejatinya diikat oleh syaitan ini terlepas. Selanjutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua kita baca. Kalau di sini hadis yang ke-39. Berarti ini sambungannya muqaddimah kemarin. Mungkin damai wake napa nggih ya, muqaddimah kitab Al-Adhkar ini.
Ada sekitar 37 hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, baik itu yang statusnya sahih, hasan maupun dhaif yang sudah kita sebutkan. Warawaina, kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan fi sahihil Bukhari, wonten kitab Imam Bukhari, kitab sahihnya Imam Bukhari. An Hudzaifah ibnul Yamani, saking sahabat Hudzaifah ibnul Yamani. Wa an Abi Dzarrin, dan juga dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhuma, kemudian Allah meridai Hudzaifah bin Yaman dan Abu Dzar. Qala, ya kira dawa qala berarti wong loro niku ngucapaken. Lek qala berarti wong siji ngucapno. Karena ini qala, karena disebutkan Hudzaifah dan Abu Dzar, maka beliau berdua mengatakan tentang hadis ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi, apabila beliau mendatangi firashihi, tempat tidurnya, qala, maka beliau mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika, dengan namamu, Allahumma, wahai Allah, ahya, aku urip, wa amut, lan kula mati. Wa idza staiqadha, dan apabila istaiqadha ngelilir, qala, maka beliau pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang ahyana, kami dihidupkan, ma amatana, setelah matiku, atau apa matiku ya, setelah matiku atau matinya kami, wa ilaihin nusur, dan kepadanya an-nusur, dikembalikan. Hadis kedua ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, itu terdapat hanya dalam satu kitab. Kalau tadi di dalam kitab dua, kitab Sahih, kalau di sini hanya tersebut fi Sahihil Bukhari, dalam kitab Sahihnya Imam Bukhari. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ini, hadis yang ke-39 ini sejatinya ingin menunjukkan tentang kita, fadzakarullah tadi itu, idza staiqadha, ketika ngelilir, fadzakarullah, hendaknya panjenengan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zikirnya ini hadisnya? Hanya saja ini dalam satu hadis disebutkan ketika idza awa ila firashihi, apabila beliau itu mendatangi firash, tempat tidur, maka beliau pun mengucapkan bismikallahumma ahya wa amut. Berarti kita dibimbing untuk membaca doa sebelum tidur ketika mendatangi. Dan juga wa idza staiqadha, apabila ngelilir, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam penjelasan di akhir muqaddimah itu yang tadi sudah kita baca, wa hada hinu tashra'u fi maksudil kitab. Dan sekarang atau ini waktunya untuk menyebutkan tentang maksud dari kitab ini. Wa'adzkuru ala tartibil waqi' ghaliban wa abda'u bi awwali istiqadal insan min naumihi, yang tadi sudah kita sebutkan.
Jadi rangkaian kehidupan kita itu juga berkaitan dengan zikir yang diawali dengan istiqodoh, yaitu melek meripat. Kita sudah dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pada tentu itulah risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau adalah Rasul. Tentang doa bangun tidur, hanya aja dalam konteks hadis yang kedua ini kita juga dibimbing untuk doa sebelum tidur. Lek kate tidur iki lho. Ya. Lek kate wis ngantuk, kate sari panjenengan iki dungane. Nah, sing jadi pertanyaan iku, lah ya apa Pak? Aku lek pengajian terus ngantuk. Apa donga sebelum tidur atau ya apa? Apa lah ngantuk langsung turu ngono ae ya. Apa moro Jumatan bisa niku pas ngantuk pancen khutbah rada slow. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kan ngantuk biasane panjenengan ya. Kira-kira ambil donga muga kene donga. Niate ngrungokno khutbah tak kate niate turu kan ngoten ta panjenengan ya. Lah lek ngantuk ya napa niku? Iya, iya lah khutbah ini kalau Ustaz Andri Gunawan. Innal hamdalillah. Waduh, semangat ya. Panjenengan nggak ngantuk melek mendelik ini ya. Kenapa sing khutbah enak? Bareng lek sing khutbah sluleh ngono, kadang ngantuk ya. Padahal ngene kene idza staik apa ini idza awa firashi, artinya di sini kan dalam rangka untuk mau tidur ya. Niate kudu tidur. Lah lek panjenengan temriki kan niate ngaji sih. Ya apa cara nih ngempet supaya gak ngantuk. Termasuk sholat Jumat. Karena panjenengan niatin sholat Jumat itu mirengaken khutbah, duduk niat itu ya sudah barang tentu tidak ada doa sebelum tidur. Adapun ngantuk terus turu itu adalah ya apa itu ceritanya? Kelalaian apa ancene? Ruksa ta. Ya, jadi yang dimaksud hendak tidur itu ketika di malam hari. Lek siang hari, panjenengan ngantuk, apakah juga disyariatkan untuk doa? Awan-awan teko kerja, teko ngajar, tutuk omah, mari makan siang, tak layar-layar ya. Lah, tak layar-layar itu tujuan istirahat apa merem? Kan ngoten nah. Tujuane istirahat tok apa mbek merem. Lah lek tujuane aku tak turu rek, berarti ada ini bismikallahumma ahya wa amut. Nah, tergantung innamal a'malu bin niat. Iki kados wau niku panjenengan teko nang rene iku tujuane ngaji napa kate turu kan. Lah tujuan rene mari sembahyang maghrib ambek ngrungokno pengajian tak niat turu ya berarti sampean ndonga bismikallahumma ahya wa amut. Marang turu wong mboten napa ya. Lah tujuane ngrungokno pengajian ya upayakan dikuat-kuat nol masuk ngantuk ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Islam itu. Jadi menuntut kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saobah itu dengan termasuk mau dan selesai tidur sebagaimana dalam hadis ini. Kita dituntut agar tadi itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Makanya biasanya wong tangi bengi iku biasane kan karena kebiasaan. Lek biasane tangi wis niat pisan, korek jam 3 aku tak tangi. Ya insyaallah saged tangi kan ngoten ya. Nggih kados lek panjenengan siam niku lho. Oleh kan insyaallah tanggal 17 kemarin sudah dihitung oleh teman-teman. Insyaallah 17 Februari ya Pak Ari ya kemarin sudah dihitung itu insyaallah kita tarawih pertama. Jadi 18 Februari sebagaimana maklumat Muhammadiyah pimpinan pusat ya kita puasa. Nah, ketika 17 Februari kita sudah tarawih, maka kemudian di malam harinya kan sudah niat bisa, wis aku tak tangi, ya apa carane tangi jam 3. Sing ibu-ibu tangine jam 3 ta jam 2:30 Bu. Lah masak-masak iku cukup ta sak jam iku kan ngoten nggih.
cukup apa enggak masa-masa ya jam. Nah karena niat itu terkadang kita itu walaupun tanpa apa jenenge iki alarm itu tangi dewi kan ngoten ya, karena sudah niat yang begitu kuat. Apalagi diawali dengan doa. Nah, ya. Karena dengan doa itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan panjenengan dan ditangani temenan jam 3. Nah, wis gak usah buka-buka sahur meneh, wis gak usah dramben-drambenan. Kok meneh, gak usah son horeg. Biasanya kok motoran son horeg keliling kampung iku. Kan gerane panjenengan nggih ngoten ta, Pak? Iya. Supaya buka-buka lapo sih ya saiki wis akeh ya calarem kono apa meneh sing wis duwe pasangan kan enak insyaallah bojone tangi dime ya aku tak masak ya saya masak wis aku tak tangi kan ngoten ya sing durung duwe bojo ya ndang golek bojo yen ana sing buka ya. Jadi ini bagian daripada tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini dituntun dengan zikir yang begitu banyak. Kemarin dalam mukadimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fadilah berzikir, zikran kasiran, bahkan ayat itu menyebutkan zikran kasiran, termasuk adallah, Allah memberikan jaminan, janji-janji kepada orang-orang yang ahli zikir, termasuk zikir-zikir yang banyak. Sudah pada tentu zikir yang banyak itu bukan jumlah atau kuantitas yang kita bikin sendiri, tetapi apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kalau kita rangkai zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, mulai meripati melek sampai meremi melek, meripati, masya Allah, iya, wah kayak iya, saobain itu kita melakukan zikir. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hadis kedua ini kita dituntutkan untuk melakukan zikir ketika hendak tidur maupun setelah tidur. Tapi disebutkan di sini kalau kita teksnya doanya Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu wahai Allah, aku hidup dan aku mati. Berarti kalau kita pas melek ini berarti dalam kondisi hidup. Itu kinayah Pak ya, hidup ya saat temen hidup. Wa amut berarti seakan-akan wong turu iku mati. Wa amut. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin atau kitab yang lain itu menyebutkan separuh mati, nisful maut. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmati Allah. Warawaina, dan telah kami meriwayatkan fi kitab, di dalam kitab Ibnu Sunni, kitabnya Ibnu Sunni, bisnadin sahihin, dengan sanad sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, beliau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, idza staiqadha, apabila panjenengan itu ngelilir, ahadukum, di antara panjenengan sedaya, falyakul, maka ucapkanlah, ini perintah ini, falyakul. Kalau tadi Nabi itu diceritakan, tetapi ini adalah kaulnya Nabi, falyakul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Jadi ucapkan falyakun alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang radda alayya
ruhi, yang mengembalikan ruhku, yang mengembalikan kepadaku, alayya ruhi, ruhku, wa afani fi jasadi, dan memberikan afani, kesehatan, afiat, afani fi jasadi, kesehatan pada badanku, jasadku, wa adzinali, dan memberikan izin bagiku bizikrihi, untuk berzikir kepadanya. Hadis ini kalau berdasarkan tulisan dalam kitab Al-Adhkar, itu tertulis dalam kitabnya Ibnu Sunni, yaitu Al-Amalul Yaum wal Lailah. Kitabnya Ibnu Sunni itu amal-amal al-yaum, harian, wal lailah, dan malaman. Jadi kalau di garis lurus itu ada riwayatnya Ibnu Sunni. Hanya saja Syekh Salim bin Id Al-Khilali ketika mentahqiq kitab Al-Adhkar ini ternyata menemukan beberapa perawi juga penulis hadis, yaitu Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Ibnu Sunni dalam hal ini menyatakan hadis ini sahih. Adapun Syekh Salim bin Id Al-Khilali menyatakan hadis ini ada derajatnya hasan. Jadi ketika istaiqadha mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bizikrihi. Jadi kalau kita melihat teks-teks hadis yang ada ini, Bapak-bapak sekalian, itu seakan-akan kita itu roh kita udah lepas. Padahal kalau orang tidur ya nek dingenekno ya ana ambane tiba ya. Panjenengan lupa ya. Tidur kan ana ambane sih ya. Tapi disebutkan di sini hampir rata-rata doanya tentang bahwa kita dalam kondisi mati kan, ba'dama amatana kan, bahasa dia yang kalau hadis yang kedua ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ya memang seakan-akan mati, seakan-akan ya kesadarannya hilang. Adapun 3 hadis berikutnya 1, 2, 3 4 hadis tentang doa-doa bangun tidur itu disebutkan Syekh Salim bin Id Al-Khilali hadisnya adalah dhaif, makanya tidak saya masukkan dalam printout itu karena hadisnya dhaif. Contoh, salah satu contoh ya, hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah ummul mukminin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yaqulu, mengatakan inda raddi, inda ketika atau di sisi raddi, raddillahi ta'ala, dikembalikannya oleh Allah Subhanahu wa taala ruhahu, ruhnya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu mengucapkan kalimat tahlil, yaitu tahlilnya kita yang diajarkan oleh Imam Nawawi, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, illa kecuali ghafarallahu ta'ala, Allah telah mengampuni lahu, baginya yang mengucapkan tadi itu, dunubahu, dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahr, walaupun dosanya seperti sebanyak buih di lautan. Hanya saja hadis ini oleh Syekh Salim bin Id Al-Khilali dinyatakan dhaif. Jadi kalau
kalimat la ilaha illallah, tahlil itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu tempatnya bukan setelah bangun tidur istaiqadha, tetapi kalau disebutkan pada yang lain disebutkan yauman, satu hari. Berapa? Mi'atu marrah, yaitu mi'atu marrat, yaitu 100 kali. Jadi diucapkan, ada bervariasi, ada yang 10 kali dengan fadilah membebaskan berapa budak? Ya 2 budak atau berapa itu ya, 4 budak kalau dibaca 10 kali. Kalau dibaca 100 kali yauman, satu hari, maka seperti membebaskan 10 budak. Jadi kalimat tahlil yang diajarkan oleh Imam Nawawi dengan berbagai hadis itu adalah mempunyai fadilah-fadilah tersendiri, dan waktunya adalah satu hari, bukan waktu bangun tidur. Sedangkan ini yang disebutkan dalam hadis yang ke-42 ini 41 ini adalah dhaif. Begitu pula hadis-hadis yang lain, bahkan ada yang dhaif jiddan, kata Syekh Salim bin Id Al-Khilali, dari contoh-contoh doa-doa, dan doa-doanya cukup panjang-panjang semuanya. Nah, lalu bagaimana mana yang kita amalkan, kan ngenten ya? Si akeh ini si doa niki, sing amalno. Si amalno ya sing jelas-jelas sahih dasari, kan ngenten ya. Atau minimal hasan bisa kita amalkan. Yang kalau sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sahih, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sing panjenengan pun apal kabeh niku nggih. Sing para ikon sing apal niku. Adapun yang diriwayatkan Ibnu Sunni tadi itu alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi dzikrihi. Itu gak biasa kita apalkan ini ya, karena memang hadisnya sebenarnya hasan, bisa diamalkan, tetapi wis kadung biyen nggen sekolahan ten pondok diajari kali guru ning ngoten bismikallahumma ahya wa amut, le ikut turu, le bangun ngelilir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ngoten nggih. Nah, itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertemuan yang akan datang itu babu ma yaqulu idza labisa saubahu. Bab apa-apa yang diucapkan idza labisa saubahu, ketika menggunakan pakaian. Untuk menanti adzan, saya ada catatan ini. Mungkin yang di itu ya, yang merah itu di print out itu ada yang merah. Itu ada catatan yang ada tambahan dari kami. Adab-adab tidur. Nah, ini tambahan aja. Di kitab ini tidak ada, dalam kitab ini tidak ada. Kebetulan saya pas buka website ada muncul adab-adab tidur. Bagus untuk tambahan ilmu nggih. Dan saya tambahkan sambil nunggu waktu Isya. Kurang berapa menit? 5 menit ya. Ya, baik. 1. Adab tidur pertama adalah berwudu terlebih dahulu. Padahal tadi bangun tidur wudu kan ngoten ya, kata Nabi. Nah, ini dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ataita, apabila panjenengan datang, majja'aka." Kalau dalam hadis yang kedua tadi di kitab Al-Adhkar ini firosh, ini majja'aka, sama artinya adalah mendatangi tempat tidurmu ya. Fatawaddo, maka berwudunya. Wudu aka lis salat, sebagaimana wudu panjenengan ketika salat. Summa, kemudian ittaji', berbaringlah ala syikkika,
syikikal aiman, syikika ala syikikal aiman, dalam posisi al aiman, tubuhmu sebelah kanan, ya, atau pada sisi kanan badanmu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomornya 247, Muslim adalah 2710. Nah, ini tambahan aja. Jadi Rasulullah SAW ketika tidur, kalau disebutkan tadi itu ila firash, tidak kemudian mengucapkan bismikallahumma ahya wa amut. Di sini disebutkan kembali, apa ini disebutkan dengan hal lain, yaitu tentang wudu ini. Idza ataita madja'aka fatawadda, jika kamu akan menuju ke pembaringan, tempat tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudulah seperti wudu sholat. Kadang kan panjenengan sekak kober ngene kuwi, mari teko jeding lali wis wuduke, langsung mencolot turu njupuk selimut atau meneh adem ya. Kadang kan ngoten nggih panjenengan, sekak kober kate wudu-wudu. Engko mari tangi ya wudu meneh. Kan ngoten panjenengan nggih. Tapi sunnah Pak nggih. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wudu summat taji', maka berbaringlah ala syikikal aiman, tidurmu dengan posisi berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Maksudnya apa nih? Berarti miring ke kanan. Kan nonton Pak nggih? Wis titik pisan. Yang kedua, berbaring pada sisi kanan, sama sebenarnya ya, hadisnya juga panjang, bisa dibaca, kan ini tambahan. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan cara khusus ya. Saya bacakan artinya saja, nanti yang Arab bisa dibaca di rumah. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, riwayatnya Imam Bukhari. Jadi Nabi ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua tangannya. Berarti mengumpulkan itu gini. Lalu berdoa, lalu kedua telapak tangannya ditiup sepul. Ya. Dan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya tadi ke anggota tubuh yang mampu dijangkau. Lawis pembaringan tadi berarti jangkauan nanti sampai untuk sikil. Nah, selagi untuk sikil ya berarti untuk sikil. Beliau melakukan yang demikian itu sebanyak 3 kali. Jadi mengusapnya itu tiga kali mengusapnya. 3 kali dibacakan surat Al-Ikhlas tadi, mengumpulkan, kemudian meniupnya. Setelah dibacakan surat, kadang kan kuali gini ya, mari moco baru diusap. Sedangkan ini ditiup ya, mari moco ditiup, ini enggak, ditiup dulu, kemudian dibacakan. Selanjutnya yang keempat adalah membaca ayat kursi. Sekali lagi ini juga Imam Bukhari. Sebagaimana Rasulullah SAW tentang Abu Hurairah ya, membacakan suatu hadis, jika kamu hendak berbaring di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Masya Allah, ini tambahan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan ilmu kita, tambahan ilmu kita sebagai bahan zikir ketika hendak tidur. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Kecuali kalau kita ngantuk berat, ya boleh ngantuk berat ya. Ya diupayakan bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindungi dari setan. Yang setan tadi itu mengikat kita tiga ikatan. Ya, insya Allah kalau kita lakukan itu, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan kita dilindungi dari godaan setan. Saya kira demikian jamaah
mengisi kosongan yang ada. Dan print out itu bagi yang pengen mendapatkannya, terutama ibu-ibu yang tidak dapat, bisa difotokopikan. Ya, para suami ini rela untuk memotokopikan itu ibu-ibu untuk panduan ketika hendak tidur atau bangun tidur. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah.